Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, almarhum Mendiang Syafi'i Ma'arif yang merupakan tokoh Muhammadiyah dan pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2000 sampai 2005. Kata Buya Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif untuk mengajak umat ini supaya lebih rasional dalam berpikir, maka perbudakan spiritual harus segera diakhiri. Salah satu tokoh atau kelompok-kelompok yang melakukan perbudakan spiritual adalah orang-orang yang mendewa-dewakan atau terhadap keturunan Nabi. Yang sekarang lagi ribut, yaitu ada Habib-Habib yang mengaku keturunan Nabi, di mana kerjaannya adalah memperbudak masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam yang dinilai sesat. Bagi kita, pandangan Pak Syafi'i ini tentu sangat relevan dan sangat tepat. Lalu apa hubungannya dengan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur ini adalah orang yang dalam bahasa kehidupan ini disebut dengan oportunis spiritual. Dia seorang yang oportunis, akan menggunakan ajaran apapun yang menguntungkan dirinya. Mula-mula kita lihat Yusuf Mansur ini tidak teridentik dengan kelompok manapun. Tapi kemudian untuk melindungi dirinya, dia mengidentikan dirinya dengan pengajaran agama yang dibawa oleh para habib. Misalnya yang diambil oleh Yusuf Mansur itu adalah mengelaborasi salawat. Misalnya ajaran salawat itu ya ente tunjuk, kemudian ambil, bawa dengan tidak perlu dibayar. Siapa yang bayar? Cukup Allah yang bayar. Ini sebetulnya adalah bentuk perbudakan spiritual, karena begitu orang mempercayainya, maka dia harus siap-siap merubah posisinya dari orang baik menjadi pencuri. Jadi Yusuf Mansur itu sebenarnya menebarkan ajaran bagaimana menjadi pencuri, atau dia yang ingin menjadi pencuri tetapi dibalik label-label agama. Ini kata Buya Syafi'i Ma'arif tentu harus dilawan. Nah, kalau masyarakat menerima ajakan perbudakan spiritual, di saat itulah yang lain-lain akan terlepas. Itu juga nanti kalau masyarakat memahami dan menerima ajaran sesat ya, yang diceritakan oleh orang-orang yang mengaku Habib, dan Yusuf Mansur ikut dalam kelompok itu. Misalnya ya, itu orang tidak akan masuk surga kecuali melalui wasilah. Wasilahnya itu adalah para Habib. Ada lagi ajarannya, nanti hanya keturunan kami, kata para Habib itu, yang bisa memadamkan api neraka. Karena datuk-datuk kami bisa mi'raj atau Isra Mi'raj sehari itu 70 kali. Ini tentu saja kalau kita mempunyai basic sedikit tentang Islam, tentu ini ajaran-ajaran sesat. Dan ini oleh Yusuf Mansur digunakan untuk meraih keuntungan duniawi. Nah, Yusuf Mansur nanti dengan enteng itu, dengan modal salawat, malaikat Jibril memperkenalkan saya kepada Muhammad. Ya Muhammad, inilah orang yang bermodalkan salawat untuk menjumpaimu. Itu akan digunakan oleh Yusuf Mansur. Setelah orang bisa menerima keyakinan-keyakinan yang tidak masuk akal ini, atau keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar ini, barulah di saat itu tujuan yang sebenarnya itu akan dia sampaikan. Apa itu? Bagaimana mengolek money, gitu. Bagaimana dia itu merogoh uang. Maka Yusuf Mansur untuk melancarkan bagaimana mengambil uang dari masyarakat, maka yang pertama kali yang dia lumpuhkan adalah nalar. Pertama kali yang akan dia kuasai adalah akal gitu. Kalau akal orang bisa dia kuasai,
maka dompetnya hanya tinggal menunggu waktu untuk dirogoh. Lalu apakah cerita Yusuf Mansur ini cerita seorang sufi? Dia ini berlindung di balik cerita-cerita sufi. Sufi ya, kalau kita bilang sesat nanti orang marah ya. Tapi itu cerita-cerita yang nggak beralasan. Tapi tujuan yang sebenarnya adalah bagaimana mengambil duit, lalu duit itu nanti diwujudkan dalam bentuk usaha atau disimpan di balik paket usaha. Nah, salah satu paket usaha itu ya sekarang itu yang paling banyak adalah warung steak and shake. Dia jualan sebenarnya, tapi modalnya gimana? Modalnya cerita-cerita inilah gitu. Lalu kalau kita bandingkan penjajahan spiritual yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini, mana yang lebih berbahaya daripada cerita-cerita sesat yang dikembangkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi gitu. Sebenarnya sesatnya sih sama aja. Malah pengikut Yusuf Mansur yang lain ini ada lagi sekarang ini, siapa namanya itu? Gufron. Gufron itu juga dia sebenarnya nggak ulama. Nggak ada nilai ulamanya, nggak ada nilai keilmuan ulamanya. Karena nilai-nilai keilmuan ulama itu kan dari Al-Quran, dari hadis. Dia nggak ada itu. Sama cerita Yusuf Mansur, nggak ada dari Al-Qurannya, nggak ada dari hadisnya. Dia cerita bohong aja. Cuma karena masyarakat kita ya menerima pemahaman-pemahaman seperti ini, maka akhirnya dia tertipu gitu. Tapi kalau dari awal dia tolak bahwa cerita Yusuf Mansur ini cerita palsu, gitu. Cerita nggak ada ilmunya, nah itu nggak akan kena dia, nggak akan dia kena. Jadi Yusuf Mansur dengan tindakannya yang tidak kenal menyerah, tidak kenal lelah, gitu. Sebenarnya yang dia cari itu adalah duit, nggak ada yang lain gitu. Nah duit ini biar nggak ketahuan kemana nih pergi duit, gitu. Duit sedekah ini atau duit cerita investasi ini, maka dia kemudian menyimpannya di dalam bentuk seperti usaha real. Maka dia carilah orang-orang yang bisa menjalankan usaha ini. Nah, salah satu wujudnya yang banyak digugat orang sekarang ini adalah warung steak and shake. Jadi kalau diceritakan apakah warung steak and shake secara hukum itu usaha yang haram gitu. Kalau kaidah-kaidah fikih yang disepakati oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, itu pekerjaannya haram. Karena dia melakukan penipuan dalam mengumpulkan uang. Walaupun nampak seperti cerita-cerita benar. Ya kan? Jadi ceritanya itu ya berputar-putar bagaimana mendapatkan uang. Sebentar dia lari ke cerita ya seperti cerita Habib, yaitu bagaimana memadamkan neraka itu dengan memberikan sedekah kepada dirinya. Ada lagi pada waktu yang lain, bagaimana sedekah itu nggak boleh ditanya-tanyain lagi, maafin dah gitu. Sebagaimana dia buat cerita tabung tanah setelah menjadi usaha yang real, apakah hotel gitu atau cerita di warung steak, dia minta orang maafin aja dah katanya, seenaknya aja. Jadi tokoh-tokoh agamanya seperti itu. Karena itu kembali kepada cerita atau statement Pak Syafi'i Ma'arif tadi itu, untuk membebaskan diri atau untuk memangkas pohon duit Yusuf Mansur yang ada dalam warung steak and shake ini, masyarakat kita harus membebaskan dirinya dari perbudakan spiritual. Nah, Yusuf Mansur ini adalah penjajah spiritual yang ingin menjajah dan menguasai masyarakat, mengambil uangnya, merogoh hartanya dengan bahasa-bahasa yang tidak masuk akal. Itulah yang disebut oleh Buya Syafi'i Ma'arif penjajah spiritual. Jadi untuk itu biar kita merdeka, penjajah ini harus disingkirkan dari kehidupan keagamaan kita dan khususnya dari kehidupan umat Islam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.